Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Anak-anak salihah, bagaimana kabarnya hari ini? Masya Allah. Ya, Ustaz doakan yang sedang dalam keadaan sakit, Allah segera angkat penyakitnya. Nah, kemudian alhamdulillah Ustadznya juga dalam keadaan sehat. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang KPK dan FPB. Sebelum mempelajari KPK dan FPB, Ustadz Ika akan mengingatkan kembali tentang adab-adab dalam menuntut ilmu. Nah, jadi adab menuntut ilmu itu tidak hanya diterapkan di majelis ilmu yang tatap muka ya, bahkan ketika kita berada di majelis online. Nah, sama seperti saat ini, kita tetap harus menerapkan adab menuntut ilmu. Taib. Yang pertama adalah mengikhlaskan niat untuk Allah. Nah, itu penting banget ya. Syarat diterimanya ibadah yaitu ikhlas. Kemudian rajin berdoa kepada Allah, meminta ilmu yang bermanfaat. Dan selama pelajaran berlangsung, Ustaz minta kalian bersungguh-sungguh. Gak ada yang main-main ya. Kemudian tidak boleh sombong dan merasa malu dalam menuntut ilmu. Kalau sombong dan merasa malu, maka sulit ilmu itu untuk masuk ke dalam dirinya. Baik, kemudian jangan lupa untuk menyediakan alat tulis dan buku tulisnya untuk mencatat, untuk menyikat ilmu. Sebelum mulai, marilah kita berdoa untuk memohon ilmu yang bermanfaat. Bagaimana doanya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan juga rizki yang baik dan amalan yang diterima. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang KPK. Apa itu KPK? KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Jadi kelipatan yang sama yang dimiliki oleh dua atau lebih bilangan bulat. Contoh ya, misalnya ada soal nih, tentukan KPK dari 2 dan 3. Nah, maka kita harus tahu terlebih dahulu KPK dari 2 dan 3, kita harus tahu apanya dulu? Kelipatannya ya. Karena kita mau mencari kelipatan persekutuan terkecil, kita harus tahu kelipatannya 2 apa saja, kelipatannya 3 apa saja. Kelipatan 2 apa saja? 2, kemudian 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Kemudian kelipatan 3 apa saja? 3, 6, 9, 12, berapa lagi? 15. Oke, benar ya, Mumtaz. Itu dia kelipatan-kelipatan dari 2 dan 3. Nah, di antara kelipatan-kelipatan tersebut, yang mana yang sama? Kelipatan 2 dan 3 yang mana yang sama? Tes, ada 6. Kemudian berapa lagi? 12. Setelah itu, ada apa lagi? 18. Tes. Dan 24. Jadi banyak sebenarnya ya kelipatan-kelipatan yang sama yang dimiliki oleh 2 dan 3. Kelipatan-kelipatan yang sama itu disebut dengan kelipatan persekutuan. Kelipatan-kelipatan yang sama itu kita sebut dengan kelipatan persekutuan. KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Nah, kalau ada kata-kata terkecil berarti yang paling kecil. Tadi kita sudah tahu kelipatan-kelipatan yang sama itu apa aja. 6, 12, 18, 24, dan seterusnya. Jadi masih banyak sebenarnya itu ya kelipatan persekutuannya. Masih banyak yang sama. Kemudian, yang paling kecil itu yang mana sih? Nah, 6. 6 yang paling kecil. Artinya apa? 6 itu adalah kelipatan persekutuan terkecil yang dimiliki 2 dan 3. Begitu solih-solihah. Jadi kalau kita mendengar kata-kata terkecil berarti itu yang paling kecil. Ada kata-kata terbesar berarti yang paling besar.
Ya, kalau ada kata-kata terpintar berarti paling pintar. Jadi KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil ya. Jadi yang paling kecil, kelipatan yang sama dan yang paling kecil di antara 2 dan 3 itu adalah 6. Masya Allah, sekarang kita sudah tahu ya apa itu yang dimaksud dengan KPK. Baik, kemudian kalau kita sudah tahu apa yang dimaksud dengan KPK, coba kita kerjakan soal berikut. Oke, di sini ada soal. Nah, kita disuruh menentukan. Sebenarnya kita disuruh menentukan pohon faktor ya. Nah, dari setiap pasangan bilangan tersebut. Tapi yang akan kita bahas untuk saat ini adalah apanya? Yaitu KPK-nya ya. Baik, jadi kita bahas KPK-nya saja. Nah, KPK dari 6 dan 9. Ada yang tahu KPK-nya berapa? Baik, kita cari dulu. Kita cari tahu dulu untuk kelipatan-kelipatan 6 dan juga 9-nya. Pertama kelipatan 6-nya ya. Coba kita cari tahu kelipatan 6. 6, kemudian 12, setelah 12. Oke, kemudian 18, setelah 18, kemudian 24, setelah 24, 30, setelah 30 ada 36, setelah 36 ada 42, setelah 42 ada 48. Nah, kemudian setelah 48 ada 54. Nah, dan terakhir adalah 60. Dan seterusnya ya, dan seterusnya. Baik, kemudian untuk kelipatan 9. Wah, kelipatan 9 apa aja ini ya? Baik, sama seperti halnya dengan kelipatan 6. Nah, tinggal dijumlahin aja. 6 tambah 6, 12. 12 tambah 6 sama dengan 18. 18 tambah 6 sama dengan 24. 24 tambah 6 sama dengan 30. Dan seterusnya. Berarti dengan cara yang sama kita tentukan nih kelipatan 9. Kelipatan 9 apa aja? Mulai dari 9 tentunya. Kemudian setelah 9 ada 18. Jadi ditambah dengan 9 ya. Setelah 18 berarti 27. Setelah 27 36. Nah, setelah 36 berapa lagi? 45. Setelah 45 54. Setelah 54 63. Nah, setelah 63 ada 72. Setelah 72 berapa lagi? 81. Nah, terakhir 90. Dan sebenarnya kelipatan 9 itu masih banyak lagi. Baik, kemudian di antara kelipatan-kelipatan 6 dan 9 yang sama yang mana? Coba kita perhatikan dengan seksama ya. Nah, kita perhatikan dengan seksama yang sama yang mana? Ada 9 dipasangkan dengan mana? Nggak ada ya. Kalau 18 ada yang sama nggak 18? Ada Ustadz, itu Ustadz sama. Berarti 18 itu adalah kelipatan persekutuan yang dimiliki oleh 6 dan 9. Baik, kita tandain dulu ya 18-nya. 18 kita tandain. Kelipatan yang sama. Kemudian selain 18, yang mana lagi? Oke, 36 dengan 36. Mumtaz, itu juga sama ya. 36 dan 36. Ada lagi yang sama? 42. Salah. Nggak ada yang sama ya. 48. Nggak ada juga. Kalau yang 54, ada Ustadz, itu sama. Antara 6 dan 9. Oke, kita tandain lagi. Nah, kita tandain lagi yang 54-nya. Baik. Kita sudah dapatkan 3 kelipatan persekutuan, yaitu 18, 36, dan 54.
Di antara kelipatan-kelipatan tersebut yang merupakan kelipatan persekutuan terkecil. Nah, kita sudah dapat tuh 18, 36, 54. Yang mana yang paling kecil? Yang paling kecil adalah 18 ya. Maka 18 itu adalah kelipatan persekutuan terkecil yang dimiliki oleh 6 dan 9. Jadi begitu salih-salihah. Baik, kemudian kita lanjutkan pembelajaran kita tentang FPB. Nah, jika KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil, FPB ini adalah faktor persekutuan terbesar. Jadi, yang dimaksud dengan FPB adalah faktor yang dimiliki bersama dan yang paling besar yang dimiliki oleh dua bilangan bulat atau lebih. Nah, maksudnya kayak gimana itu, Ustaz? Baik. Jadi, yang dimaksud faktor itu adalah bilangan yang dapat membagi habis suatu bilangan. Itu disebut dengan faktor. Contoh misalnya 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, nggak ada sisa. Tapi kalau misalnya 5 dibagi 2, itu masih ada sisa. 5 bagi 2 sama dengan, sama dengan 2 ya. Tapi 2 kali 2 kan sama dengan 4. 5 dikurangi 4, masih sisa 1. Berarti 2 bukan faktor dari 5. Baik. Kemudian FPB dari 18 dan 12. Ini ada soal nih. Disuruh menentukan FPB dari 18 dan 12. Bagaimana cara menentukannya? Baik, caranya sederhana sekali ya. Nah, kita perlu tahu faktor-faktor dari 18 dan 12. Faktornya apa saja? Nah, maka untuk menentukan faktornya, kita harus cari tahu dulu. Bilangan-bilangan berapa aja yang bisa menghasilkan 18 dan 12. Nah, dari situ kita akan tahu faktornya 18 dan 12. Jadi kebalikannya ya. Nah, karena kita tahu sebelumnya bahwa perkalian atau pembagian itu adalah kebalikan dari perkalian. Nah, jadi pembagian adalah kebalikan dari perkalian. Faktor itu adalah pembagi. Jadi kita bisa mencarinya menggunakan perkalian. Baik, Ustaz kasih contoh ya. Misalnya kita mau cari faktornya 18. Maka kita cari perkalian yang menghasilkan 18. Oke. Yang pertama tentu adalah 1 kali 8 ya. 1 kali 8. 1 kali 8. Maafan, 1 kali 18. Nah, 1 kali 18 sama dengan 18. Nah, pasti yang pertama adalah 1 kali bilangan itu sendiri ya. 1 kali 18. Kemudian 2 kali berapa? 2 kali 9. Setelah 2 kali 9, 3 kali berapa? 3 kali 6. Setelahnya 4 kali berapa? Nggak ada, Ustaz. Kalau nggak ada, lewatin ya. Lewatin kalau nggak ada. Kemudian 5 kali berapa? Nggak ada lagi, Ustaz. Kalau nggak ada, lewatin. Oke. Baik, kemudian untuk yang 12 juga sama. Kita cari dulu perkalian yang menghasilkan 12. Perkalian yang menghasilkan 12. 1 kali 12. Kemudian 2 kali 6. Kemudian 3 kali 4. Kemudian 4 kali 3. Nah, kalau sudah sampai
ke perkalian yang kebalikannya, nggak perlu dilanjutin ya. Kalau sudah sampai ke 4 kali 3, itu nggak perlu dilanjutkan. Cukup sampai 3 kali 4 aja. Nggak usah dituliskan. Nanti panjang itu tabelnya. Dari sini kita sudah tahu faktornya 18, faktornya 12, apa saja. Jadi faktornya 18 itu adalah 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Sedangkan faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan juga 12. Coba dilihat dari faktor-faktor tersebut yang sama atau yang bersekutu ya. Yang bersekutu yang mana? Oke, Mumtaz. Tentu 1 ya. 1 yang sama. 1. Setelah 1, 2. Oke, 2 ya. Setelah 2, 3. Oke, 3. Kita lingkarin 3. Kemudian setelah 3, 6. Setelah 6, ada lagi 18. Nggak ada ya. Nggak ada pasangannya. Yang namanya faktor persekutuan berarti faktor yang sama. Faktor yang dimiliki bersama. Kemudian, sekarang kita tahu faktor persekutuan dari 18 dan 12 itu adalah 1, 2, 3, dan juga 6. Nah, ada 4 faktor. 1, 2, 3, 6. Ada 4 faktor. 1, 2, 3, dan 6. FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Nah, tadi kan kita sudah belajar ya. Kalau yang terkecil, berarti yang paling kecil. Kalau yang terpintar berarti paling pintar. Kalau terbesar berarti yang paling besar. Baik, 1, 2, 3, dan 6, mana yang paling besar? Oke, yang paling besar adalah 6 ya. Maka FPB dari 18 dan juga 12 adalah 6. Begitu solih-solihah. Baik, kemudian apa sih gunanya untuk mempelajari FPB itu, Ustaz? Nah, jadi belajar FPB ini fungsinya salah satunya untuk kehidupan sehari-hari. Misalnya kita ingin berbagi. Nah, ini ada ibu ya. Ibunya siapa ini? Ayo, ibunya siapa yang suka berbagi? Semuanya. Baik. Ibu mempunyai 18 jeruk dan 12 apel. Nah, setiap kantongnya mau diisi buah-buahan dengan jumlah yang sama banyak. Nah, maka supaya buah-buahannya itu masuk ke dalam kantong dengan jumlah yang sama banyak, kita perlu menggunakan FPB untuk menentukan banyaknya kantong plastiknya atau kantong yang mau diberikan kepada orang-orang tersebut ya. Nah, baik. Jadi ada 18 jeruk dan 12 apel. Ada 18 jeruk dan 12 apel. Maka tadi kita sudah belajar FPB dari 18 dan 12 itu adalah 6. Maka ibu membutuhkan 6 kantong untuk membaginya sama banyak. Baik, berarti setiap kantongnya berisi berapa banyak jeruk dan apel, Ustaz? Maka 18-nya kita bagi 6 ya. 18 kita bagi 6 karena ada 6 kantong kan? Karena ada 6 kantong berarti 18 jeruk itu dibagi dengan 6 kantong sama dengan 3 jeruk. Nah, berarti setiap kantongnya berisi 3 jeruk. Kemudian
Untuk apelnya berisi berapa banyak apel itu Ustaz? Kalau ada 6 kantong, berarti 12 apelnya, 12 apel A, kita bagi dengan 6. 12 apel dibagi 6 sama dengan 2 ya, sama dengan 2 apel. Nah, ada 3 jeruk dan 2 apel pada setiap kantongnya. Itu harus dibagi sama banyak. Kenapa dibagi sama banyak? Mungkin ibunya ingin berlaku adil ya sama orang-orang yang akan diberi hadiah oleh ibu tersebut ya. Ibunya siapa dulu nih? Baik. Jadi kadang-kadang kita harus berlaku adil ya kalau misalnya kita mau berbagi dengan seseorang. Nah, kadang orang kecewa kalau misalnya kita membaginya tidak sama banyak. Oh, antum kasih si fulan kok beda dengan apa yang antum kasih ke ana. Nah, kadang mungkin membuat orang jadi eh, tidak nyaman ya. Maka FPB ini bisa menjadi solusinya untuk membaginya sama rata. Begitu salih-salihah. Sampai sini Ustadz akan memberikan soal bagi kalian di rumah. Nah, ini ada, kalau tadi kita mempelajari FPB dari 16 dan 12, 18 dan 12, FPB-nya adalah 6. Nah, sekarang Ustadz punya banyak soal nih. Sekarang kalian coba screenshot ya, coba di screenshot atau ditangkap layarnya. Kemudian dikerjakan di rumah. Soalnya mudah-mudah. Yang pertama, tentukan FPB dari 6 dan 9. Tentukan FPB dari 9 dan 12. Mudah-mudah ya. Kemudian FPB dari 12 dan 18. FPB dari 20 dan 30. FPB dari 32 dan 48. Silakan dikerjakan di rumah. Ustadz tunggu ya hasil pengerjaannya. Tuliskan jawabannya di bawah sini ya. Enggak deh, nanti kirim aja ke Ustadz ya. Baik. Alhamdulillah materinya sudah selesai anak-anak. Jazakumullahu khairan. Sampai jumpa nanti di lain waktu. Ila liqa. Wassalamah. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.